Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tutorial asesmen prosedur dalam pembelajaran yang akan saya ajarkan di kelas saya dengan mapel Bahasa Jawa. Tapi sebelum saya masuk dan mengajarkan bagaimana tata cara yang akan saya lakukan di kelas, alangkah baiknya saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari asesmen prosedur. Jadi, asesmen prosedur merupakan pengetahuan guru atas prosedur mengakses siswa. Prosedur tersebut meliputi pola asesmen, waktu, bentuk, kalimat. Ketiga itu harus sinkron, mulai dari pola, bagaimana sih guru itu membentuk pola supaya antara siswa dan guru bisa berinteraksi dengan baik. Terus dengan selain itu juga waktunya. Yang paling utama adalah bentuk kalimat, bagaimana cara guru tersebut mengemas sedemikian rupa materi tersebut agar pola kalimatnya itu dimengerti oleh siswa sesingkat-singkatnya dan tidak membuat bingung siswa seperti itu. Langkah dalam pembelajaran di kelas saya itu yang pertama penentuan topik, yang kedua perencanaan topik, yang ketiga penyelesaian tugas, yang keempat penyelesaian dengan fasilitas serta monitoring dari guru, yang kelima pemaparan atau presentasi, dan yang keenam adalah evaluasi hasil dari produk yang dibuat oleh siswa seperti itu. Hal pertama seorang guru saat memasuki kelas adalah yang pertama, kita perlu mengamati siswa tersebut apakah sudah tenang, sudah siap untuk kita masukin atau belum. Kalau memang belum, kondisikan terlebih dahulu kelas kita. Setelah terkondisikan, mereka mau menerima pembelajaran, barulah kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Setelah mengucapkan salam, kita awali dengan berdoa. Setelah berdoa selesai, seorang guru mengabsen. Jadi selesai berdoa, kita diwajibkan mengabsen seperti itu. Bisa saja absensi itu kita serahkan ke siswa atau kita absen sendiri dengan cara selain mengabsen tapi kita juga harus menanyai kondisinya seperti itu, seperti tadi pagi sudah sarapan apa belum, tadi pagi sudah mandi apa belum. Jadi absensi tersebut tidak membuat jenuh siswa seperti itu. Selain sesudah absensi, kemudian memotivasi siswa agar siswa dapat berinteraksi baik. Setelah absensi selesai, maka guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa dapat konsentrasi dalam pembelajaran tersebut. Untuk selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil mapel Bahasa Jawa. Untuk materi kali ini saya akan fokus ke prastawa atau yang disebut peristiwa seperti itu. Di sini nanti saya akan menggunakan beberapa teknik dengan model ATM, yaitu amati, tiru, kemudian modifikasi. Seperti itu. Yang pertama adalah langkah dalam pembelajaran itu guru memasuki ke kelas. Setelah memasuki kelas, seperti apa yang saya sampaikan tadi, guru harus betul-betul mengondisikan siswa. Sebelum memasuki kelas, alangkah baiknya guru juga sudah tahu dong topik apa yang akan dibahas di kelas. Seperti itu agar dalam pembelajaran bisa menyampaikan dengan lancar dan seperti tadi bisa dikemas
sedemikian rupa agar siswa tidak merasa jenuh, ngantuk, dan malas mendengarkan materi yang akan disampaikan guru. Setelah masuk guru, kemudian sesudah selesai mengondisikan, barulah seorang ketua kelas bisa memimpin doa bersama. Guru dan siswa melaksanakan doa bersama. Selesai berdoa, barulah guru melakukan absensi. Ingat, absensi ini sangat wajib. Selain untuk melengkapi administrasi, juga untuk memberi motivasi atau semangat. Bagaimana sih cara memberi motivasi semangat siswa lewat absensi? Contohnya, kita memanggil dengan nama-nama sebutan yang lucu mungkin gitu, biar tidak terlalu jenuh, sudah terbiasa gitu. Bukan mengejek-ejek namanya, tapi untuk membuat semangat anak tersebut. Kemudian ditanya, setelah dipanggil namanya mungkin ditanya, tadi pagi bangun jam berapa, sudah sholat subuh apa belum, tadi makannya sama apa, terus tadi sekolahnya bawa uang saku berapa, seperti itu. Ya nggak apa-apa, itu memang seperti metode anak PAUD atau TK, tapi kalau diterapkan di MTS pun anak-anaknya pasti juga akan merasa, oh saya ternyata masih diperdulikan dengan Bapak Ibu Guru ya, seperti itu. Oke, yang ketiga, setelah absensi selesai, kemudian barulah guru itu memberi motivasi ya, seperti itu. Motivasinya berupa motivasi semangat yang nantinya akan dibumbui dengan materi-materi bab yang akan diajarkan di pertemuan kali itu. Seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang prastawa. Biar tidak bosan, saya ada beberapa lembar model pembelajaran supaya anak tidak cuma di depan duduk di bangku membaca LKS. Itu kan sangat membuat siswa bosan ya, bosan, ngantuk, dan tidak semangat lagi dalam belajar. Oke, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan. Bagi saya sih tidak terlalu sulit ya. Cukup singkat, hanya kertas HVS saja yang di belakangnya juga sudah digunakan, jadi tidak biar terlalu bukan irit, tapi memang menggunakan sesuatu bahan yang supaya tidak dibuang dengan sia-sia, seperti itu. Di sini maaf kamera karena terbalik, jadinya tulisannya pun di sini terbalik. Sebenarnya tulisannya ini adalah prastawa atau yang disebut peristiwa. Mungkin Bapak Ibu Guru nanti bisa menyampaikannya lewat tulisan seperti ini, diangkat. Ayo, siapa anak-anak yang tahu peristiwa itu? Gitu, tapi jangan terlebih dahulu peristiwanya disebutkan, tapi diajak anak-anak itu berpikir, apa sih peristiwa itu? Nah, sebelum memasuki peristiwa akan lebih indahnya lagi, biar nanti materi tidak bosan menjenuhkan, seperti itu. Anak diajak berpikir kritis, seperti itu. Contohnya, ayo anak-anak silahkan keluarkan buku tulis kalian. Ibu guru pengen tahu kegiatan apa sih yang dilakukan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak disuruh meminta menulis, seperti itu. Barulah kita memasukkan pengertian dari peristiwa. Kan anak-anak sudah menulis dengan begitu sedemikian rupa runtutnya, mulai dari kegiatan tadi pagi. Nah, kali ini Bu Atin juga akan menjelaskan apa sih peristiwa yang berkaitan dengan bab kali ini. Kenapa sih kalian harus menulis kegiatan pada pagi hari ini? Nah, baru dimasukkan ini peristiwa. Jadi, yang kalian tulis itu salah satunya adalah peristiwa. Kalian masuk di kelas, bangku kalian berjumlah berapa, terus
walaupun itu masuk di deskripsi, tapi kan setidaknya itu juga merupakan salah satu peristiwa saat saya masuk di kelas. Ternyata saya melihat beberapa 16 bangku atau kursi seperti itu juga termasuk peristiwa ya. Gitu. Terus kemudian selesai anak-anak menulis, barulah kita memasukkan materi yang akan kita sampaikan. Pastinya nanti anak-anak akan lebih mudeng. Oh, jadi peristiwa itu seperti ini tuh, gitu. Coba Bu Adin mau tanya, semuanya pasti tahu kan ya peristiwa itu apa? Oke, jadi di sini peristiwa merupakan atau yang disebut prastawa basa Jawa ni. Prastawa yaiku kedadian sing nyata ana ing sekitare awake dhewe. Kejadian yang nyata yang kita alami berada di sekitar kita. Seperti itu, sangat mudah sekali, cukup hanya modal seperti ini menjelaskannya gitu. Sambil kita mengajak siswa untuk berpikir kritis, memberikan contoh dan lain sebagainya. Jadi kita perlu ATM tadi, amati. Kita mengamati apa ya, kejadian apa ya yang terjadi gitu. Terus yang kedua, setelah ATM amati, tiru. Nah, tadi sudah ya, sudah diamati, ditiru. Ditiru itu berarti ditulis. Nah, anak-anak kan sudah menulis bukan di rumah masing-masing ya? Oke, terima kasih kalau sudah ada yang menulis pengertian dari peristiwa maupun peristiwa yang sudah dialami seperti itu. Yang ketiga adalah modifikasi. Bagaimana sih kita memodifikasi tulisan kita agar supaya runtut peristiwa itu mulai dari apa, 5W 1H lah paling tidak. Apa, di mana, bagaimana, mengapa, siapa, dan keterangan waktu, keterangan tempat seperti itu. Terus sehabis kita menerangkan runtut, anak tahu pengertian, anak sudah menulis contohnya, nah bukan di depan kelas ya, di depan temannya, dengan sesi tanya jawab mungkin ya, seperti itu. Jadi selesai modifikasi, anak diberi waktu untuk membaca sebentar. Kemudian anak jangan ditunjuk. Kalau ditunjuk terkadang anak tidak mau. Lebih baik kita beri kocokan atau undian. Nanti setiap anak ambil satu-satu, itu lebih. Setelah pembelajaran selesai, guru tidak langsung menutup pembelajaran. Mungkin memberi motivasi, memberi wejangan-wejangan untuk semangat kepada siswanya, seperti itu, memberi semangat. Atau memberi game-game di penutup akhir pembelajaran, seperti itu. Setelah pembelajaran usai, guru alangkah baiknya walaupun belum pulang, tapi setidaknya kan kita menutup majelis tersebut dengan berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas lagi, guru pun mengikuti doa dengan siswa. Mungkin ucapan, karena pembelajaran kali ini sudah selesai, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah atau kafaratul majlis. Kemudian setelah itu barulah guru memberi salam penutup. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kelebihan itu hanya milik Allah dan kekurangan itu miliknya seluruh ciptaan Allah.
Maka cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Trik-trik